Lihat kanan kirinya, sapa, katakan shalom, Tuhan Yesus kita baik, haleluya ya. Haleluya, Bapak Ibu duduknya sudah sebelah-sebelahan loh. Kalau biasanya itu kan jauh-jauh, motos aja susah. Tapi sore hari ini kita mau tos, kita mau senyum, kita mau apa, semuanya terasa dekat ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Semua mari buka Alkitabnya, imani firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kita percaya setiap firman Tuhan itu tidak akan berlalu begitu saja. Ya, kita buka Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Belum dapat. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Oke. Kita akan baca sama-sama. Saya baca ayat yang ke-8, Bapak Ibu baca ayat yang ke-9, nanti ayat yang 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Lanjut Bapak Ibu. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau akhiri dengan jeripaya, seakan-akan kebun sayur. Ayat yang ke-11. Sama-sama ayat yang ke-12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu apa? Tetap mengawasinya dari apa? Dari awal sampai akhir tahun. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih awal tahun, masih fresh, masih seger. Coba lihat kanan kirinya, masih seger enggak Bapak Ibu? Tadi waktu saya agak terlambat sedikit, saya maju ke depan, saya lihat Bapak Iksan. Wih, seperti artis Hong Kong Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tambah seger. Anak muda betulan Bapak Ibu. Enggak hanya Bapak Iksan saja, saya lihat juga yang lain awal tahun ini semuanya fresh. Meskipun mungkin dalam hati Bapak Ibu berkata, kan enggak ada masalah iki dalam wakeh iki. Berdedek iki. Ini aja duduk di gereja, ini pemikirannya masih kemana-mana ini. Ya Bapak Ibu, boleh hari ini, sore hari ini masih ada yang berdedek di dalam hati, masih ada pemikiran masalah ini, masalah itu yang belum selesai. Tapi sore hari ini kita mau fokus dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-12 tadi, suatu negeri yang dipelihara Tuhan, mata Tuhan mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Ini masih awal tahun, saya enggak cocok logi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi bagaimana kita memulai awal tahun ini? Bagaimana kita start awal tahun ini? Itu mata Tuhan melihat. Itu mata Tuhan lihat. Kalau awal tahun ini kita start, podo-podo lah kayak akhir tahun lalu. Sudahlah enggak usah terlalu semangat bagaimana. Sudahlah enggak usah terlalu yang bagaimana. Biasa-biasa aja lah. Sudahlah enggak usah terlalu rajin-rajin yang gimana. Toh ya podo ae kok. Ikut Tuhan dulu sekarang selamanya ya podo ae hidupku, uripku ya ngene-ngene ae kok. Ada yang sakit enggak sembuh-sembuh. Kita doakan anak Levino Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada yang sakit mungkin, ada yang doanya belum jawab, ya enggak dijawab-jawab kok. Tapi ingat Bapak Ibu, pegang firman Tuhan pada sore hari ini. Mata Tuhan mengawasi
hidup kita dari awal sampai akhir tahun. Dari awal kehidupanmu sampai akhir kehidupanmu. Jadi pada sore hari ini pegang Bapak Ibu bahwa bagaimana kita memulai awal tahun ini itu menentukan nanti sepanjang tahun ini. Bagaimana nanti menentukan juga sampai akhir tahun. Karena dikatakan ayat yang ke-10, Tuhan itu bawa rencana buat kita, bukan rencana yang kacangan seperti Mesir yang dikatakan ayat yang ke-10 tadi. Seperti tanah Mesir yang harus kamu airi dengan susah payah seperti kebun sayur. Tetapi yang Tuhan mau rencanakan ayat yang ke-11, rencana buat apa? Masuk ke negeri yang berlembah-lembah, yang gunung-gunung, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Artinya Tuhan membawa rancangan itu yang penuh sukacita, rancangan itu yang penuh damai sejahtera, yang melimpah, bukan berkat dunia yang saya bicara, bukan berkat uang yang saya bicara, tapi memang apa yang kau butuhkan, Tuhan akan limpahkan. Imani, percaya. Saya kadang melihat potongan-potongan firman Tuhan yang orang tulis di media sosial. Mereka berkata, terjemah Alkitab perjanjian lama ini itu bukan untuk kita. Karena kita ini untuk orang umat perjanjian baru. Jadi apa yang dituliskan di Kejadian sampai Maleakhi itu bukan untuk kita. Tapi untuk orang Israel zaman dulu. Banyak saya lihat potongan-potongan di media sosial itu kayak begitu. Bagi orang yang tidak ngerti, bagi orang yang gampang terbawa, apalagi mungkin pembawaannya keren gitu, ya, mungkin kelihatan sudah berpengalaman. Oh iya ya, ternyata perjanjian lama itu bukan kita. Kita itu perjanjian baru. Kayak gitu gak usah baca perjanjian lama. Kenapa kok Alkitab ada perjanjian lama, perjanjian baru? Artinya apa Bapak Ibu? Seluruh apa yang ada di dalam Alkitab ini tertulis untuk kita juga Bapak Ibu. Asal kita mau mengimani. Asal kita mau percaya, yang percaya katakan amin. Jadi saya tekankan kembali lagi, bagaimana kita memulai awal tahun ini, itu penting. Yeremia 5 ayat yang ke-24. Yeremia ayat yang ke-24 dikatakan di situ apa? Yeremia pasal 5 ayat yang ke-24 dikatakan di situ. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh. Sebab mereka, Yeremia 5 ayat yang ke-24. Yuk Yeremia, Bapak Ibu buka Alkitabnya. Oke, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita apa? Minggu-minggu yang tetap untuk panen. Nah, kalau kita sudah tahu tadi di dalam Ulangan Tuhan berjanji seperti itu, Tuhan mau menyertai dari awal sampai akhir tahun, tanamkan dulu di dalam hati kita pada sore hari ini. Sumber berkat itu daripada Tuhan. Tuhan itu mengawasi kehidupanku. Dari awal tahun, gak usah awal tahun, dari awal kita bangun pagi sampai malam nanti Tuhan mengawasi. Dan kita harus mengakui bahwa segala berkat, segala janji, segala apa yang baik, segala yang dirancangkan itu semua Tuhan berikan, itu semua sumbernya daripada Tuhan. Karena ada orang-orang yang bebal. Mereka mengatakan, itu bukan dari Tuhan, itu karena kekuatanku. Kalau dalam setahun ini aku berhasil, kalau dalam setahun lalu aku mungkin mendapatkan pendapatan yang maksimal, aku mendapatkan ini, itu bukan karena Tuhan. Tuhan katakan di dalam Yeremia, mereka itu orang bebal. Mereka itu tidak mengakui sumbernya itu daripada Tuhan. Tapi pada sore hari ini kita harus mengakui semua sumbernya itu daripada Tuhan. Nanti lihat, bukan hanya awal tahun, akhir tahun. Tapi Tuhan apa? Menjamin. Katakan kanan kiri. Menjamin. Minggu-minggu itu tetap penuh panen. Setiap hari penuh berkat Tuhan. Amin. Setiap hari penuh kebaikan Tuhan. Amin. Walau sana, sini, situ pusing. Semua orang susah apa? Tetapi aku kan tetap tertawa. Gak gendeng Bapak Ibu. Siapa yang gak punya masalah? Tapi tanamkan pada sore hari ini. Semua itu sumbernya daripada Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita mau belajar.
Bagaimana seorang raja yang namanya Raja Salomo ketika dia memulai awal start kerajaannya. Bagaimana ketika dia memulai hari-hari pertamanya menjadi seorang raja. Sama kita mau belajar pada sore hari ini. Bagaimana kita bisa memulai awal tahun ini dengan baik. Awal itu menentukan akhir Bapak Ibu. Awal itu menentukan, kalau pada sore hari ini kita sudah loyo Bapak Ibu, kita baru kena hantam masalah sedikit aja kita udah loyo, seperti tadi pagi Bapak Gembala sampaikan, awal tahun ketika ingin memulai pelayanan, wah gimana ya, dikatakan tadi pagi, ada orang yang biasanya terus ikut ambil bagian, tidak ambil bagian, bagaimana? Kalau waktu itu sudah loyo, ya sudah sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun loyo. Tapi karena kita tahu sumbernya Tuhan, yang kasih itu Tuhan, yang mau itu Tuhan, kita tetap semangat. Sore hari ini kalau kita tahu Tuhan di dalam kita, berkat Tuhan ada dalam kita. Seperti minggu lalu kita belajar tentang Bileam. Kalau Tuhan yang campur tangan, kalau Tuhan yang ada di dalam kita, siapa yang dapat apa? Menggagalkannya. Ada Bapak Ibu? Enggak ada. Percaya. Kita buka sama-sama, kita belajar tentang Salomo. Kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Bagaimana seorang raja yang masih muda ini, ya, seorang raja yang masih muda ini, dia tidak punya kemampuan, dia pada waktu itu hanya melihat ayahnya berperang, dia masih muda, dia belum punya banyak kemampuan. Ya, dia belum punya banyak yang namanya berperang aja dia mungkin belum pernah. Bagaimana dia bisa memulai kerajaannya sehingga kerajaannya begitu luar biasa. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, kalau nanti Bapak Ibu baca, ya, pada saat Raja Salomo itu mau menjadi seorang raja, ada tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Nanti di rumah baca, mulai hari ini kembali baca Alkitab Bapak Ibu. Baca firman Tuhan, jangan dibiarkan, jangan sibuk baca hanya di YouTube-mu, jangan hanya sibuk nonton di mana-mu. Baca kembali firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang kedua itu bercerita tentang awal Raja Salomo pada waktu dia mau jadi raja. Daud sudah perintahkan ngomong, nanti yang akan meneruskan kerajaanku adalah Salomo. Tetapi di dalam prosesnya itu ada yang namanya Adonia kakaknya, ada yang namanya saudara-saudaranya yang lain, ada panglima-panglimanya, orang-orangnya Adonia. Itu mereka berusaha untuk merebut kerajaannya Salomo. Kepingin berusaha Salomo enggak boleh naik, yang naik Adonia. Salomo enggak boleh jadi, yang naik Adonia. Bahkan dikatakan Yoab, panglima perang, itu mendukung Adonia. Nah, ini tantangan untuk Raja Salomo memulai awal tahun. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat ada yang namanya kuasa kegelapan. Dia berusaha supaya di awal tahun ini, di awal setiap engkau bangun pagi hari, di awal setiap hari engkau mau memulai aktivitas, dia berusaha mengganggu jiwamu, dia berusaha mengganggu rohmu, dia berusaha mengganggu hidupmu supaya kalau bisa hidupmu hari ini amburadul. Kalau bisa hidupmu hari ini dibuat takut, hidupmu hari ini dibuat khawatir, ada masalah, ada tantangan. Betul? Hari ini ada yang gak punya masalah. Bahkan mungkin ketika hari ini kita datang dengar firman Tuhan, kita masih kepikiran hal yang lain. Aduh, masalahku belum selesai. Ketahuilah, Salomo sebelum dia memulai kerajaannya, Adonia berusaha menggeser dia, bagaimanapun caranya. Ada juga namanya kuasa kegelapan, dia berusaha buat kita jauh. Dia berusaha membuat kita takut, dia berusaha membuat kita khawatir dengan segala macam cara. Seperti yang saya ceritakan tadi pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada virus yang sejenis COVID. Sudah mulai tersebar. Itu di China sana Bapak Ibu. Rumah sakit sudah mulai penuh. Namanya HMPV. Human Metapneumonia Acute atau apa begitu. Jadi virus itu berhubungan dengan paru-paru lagi. Mirip dengan COVID. Dan orang-orang di Cina sudah ada, ini bukan hoak kalau ini. Kalau kapan hari yang dikatakan virus dari Brasil itu hoak. Tapi yang di Cina ini enggak hoak. Dia mulai tanggal 1 atau Januari sudah mulai bekerja.
rumah sakit mulai penuh. Nah, ya apa kita dengar Bapak Ibu? Kursi baru dijadikan satu semua. Nanti ya kita nggak berdoa Bapak Ibu, tapi kita patahkan. Kita patahkan. Supaya apa? Nggak sampai ke sini. Kalau sampai ke sini pun, ya kita tetap jaga-jaga. Ya kan? Kita tetap jaga-jaga. Supaya apa? Nggak tertular. Supaya apa? Nggak kena apa? Jaga kesehatan, jaga badan, jaga hati, jaga roh kita. Bapak kita waktu itu kena karena memang bukan waktunya, belum waktunya. Bahkan barusan beliau masuk IGD juga, memang belum waktunya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Kalau tangan Tuhan menyatakan belum. Kalau Tuhan bilang aku di pihakmu, aku di pihakmu. Jadi pada sore hari ini, ketika ada kuasa-kuasa kegelapan, ada persoalan, ada tantangan, jangan sampai mempengaruhi rohani kita. Jangan sampai mempengaruhi kehidupan kita. Memulai awal tahun dengan letih lesu. Memulai awal tahun dengan biasa-biasa saja. Ayo punya hati. Tadi pagi firman-Nya dikatakan apa? Aku mau menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tapi apa? Ayo semangat. Ayo semangat. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jangan takut. Jangan khawatir. Walau 1000 tangan manusia berusaha membuatmu jatuh. Tapi satu tangan Tuhan, dia bisa melindungi engkau. Dia bisa menjaga engkau. Itu yang dialami oleh Salomo. Makanya kita mau lihat, coba sekarang kita mulai dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan apa? Hidup menurut ketetapan Tuhan ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat yang keempat penting. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Nah, langkah Salomo ketika dia berusaha dihalau, dia berusaha sama orang dipotong jalannya, Salomo berusaha dihabiskan supaya enggak jadi raja, tapi Salomo bisa melewatinya. Karena apa? Kalau Tuhan sudah di pihak kita, enggak ada. Kalau Tuhan sudah berkehendak, enggak ada yang bisa membatalkan. Nah, tapi Salomo butuh langkah Bapak Ibu. Gimana nih? Saya sudah jadi raja. Saya sudah masuk awal tahun nih, awal tahun pemerintahan. Kalau bahasa kerennya sekarang 100 hari pemerintahan gitu kan. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan pertama kali adalah apa? Dia mulai mempersembahkan korban. Dia mulai awal kerajaannya itu dengan apa? Dengan berdoa. Dia mulai awal kerajaannya itu dengan apa? Memperbaiki doanya, memperbaiki kerohaniannya. Kita masuk awal tahun ini dengan apa Bapak Ibu? Dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Ayo kita rubah, belajar. Salomo memulai awal tahunnya dengan apa? Dengan doa. Mana kok di situ nggak ada tulisan berdoa? Zaman dulu bentuk doa itu apa? Bentuk doa itu dia mempersembahkan korban. Dia datang mempersembahkan kehidupannya. Ini aku datang. Makanya dikatakan ayat yang keempat, ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di tempat yang paling besar. Ini hal sederhana Bapak Ibu, tapi penting perlu kita ketahui. Berapa banyak hari ini orang sudah gak pernah berdoa. Bangun tidur sak karepe dhewe. Makan gak berdoa. Apalagi mau ibadah. Ibadah datang, tapi hatinya jauh daripada Tuhan.
Ayo pada sore hari ini kita memperbaiki kehidupan rohani kita. Salomo ketika dia tahu, loh ini enggak ada bait suci di tempatnya Israel, yang ada di Gibeon. Lihat pasal yang ke-6, Salomo mendirikan bait suci. Itu yang dia lakukan pertama kali. Bukan dia dirikan istana kerajaannya, tapi dia dirikan bait suci. Dia bangun kembali jam-jam doanya. Dia bangun kembali kehidupan kerohaniannya. Doa itu penting loh Bapak Ibu. Doa itu makanan kita orang beriman. Enggak berdoa, sama kayak kita enggak kasih makan roh kita. Gampang terkena virus. Sakit penyakit, apa itu? Kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, kebencian. Orang ngomong sedikit saja, langsung sumbunya naik. Karena apa? Rohnya enggak dikasih makan. Bagaimana rohnya itu dikasih makan? Dengan apa? Berdoa. Ada amin Bapak Ibu? Ayo makanya, ayo awal tahun ini, jam-jam doa ayo kita datang. Doa pagi kita semangat lagi Bapak Ibu. Doa malam kita semangat, kita datang. Gak cukup seminggu sekali. Ada ibadah tengah minggu, ayo datang. Ada ibadah pagi, datang. Bisa datang ibadah sore, datang. Penting doa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu jangan berkata, doa itu gak penting. Toh juga lihat orang di luar, ya kan? Gak berdoa ya tetap sehat. Gak berdoa ya tetap aman, gak berdoa ya tetap diberkati. Salomo tahu dia pada waktu itu kekayaan dia punya. Semua dia punya. Tapi dia memulai awal kerajaannya dengan apa? Berdoa. Katakan kanan kirinya, berdoa. Yang hari ini mulai malas berdoa. Ayo bangun, berdoa. Kita lihat ya, pasal yang ketiga. Ayat yang ketika tadi ayat yang pertama sampai kelima dia bawa korban, dia datang bawa korban. Kemudian ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dan dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Nah, ayat yang ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah, lihat ayat yang ke-9, ketika dia doa, apa yang dia minta? Ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini apa? Hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Ayat ke-10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal-hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. Enggak minta umur panjang, enggak minta kekayaan, enggak minta nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu. Orang kan hari-hari ini kan kalau berdoa, mintanya apa? Tuhan kasih saya kekayaan. Tuhan kasih saya umur panjang, Tuhan kasih saya bonus, betul kan? Tuhan kasih selesai masalah ini, Tuhan kasih selesai masalah ini. Bukan berarti tidak boleh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namanya doa itu berkomunikasi sama Tuhan. Namanya doa itu bicara sama Tuhan. Tapi kita mau belajar, ada hal yang khusus tentang doa. Kalau hanya tentang doa minta umur panjang, doa minta kekayaan. Coba tadi di dalam Ulangan pasal yang ke-11 tadi, di dalam Ulangan pasal yang ke-11, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal yang ke-11 tadi ayat yang ke-9, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan,
dengan sumpah nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka apa? Keturunan, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini enggak berdoa sudah dikasih Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Betul? Seringkali kan kita berdoa, Tuhan berkati aku, berkati aku. Ini ayat yang ke-9, orang enggak berdoa pun Tuhan kasih. Makanya seringkali kita melihat orang itu enggak pernah berdoa kok diberkati ya. Jangan salah tangkap ya. Orang itu enggak berdoa, mungkin doa cuma asal-asalan. Kadang saya juga ngomong sama orang Bapak Ibu yang setengah-setengah. Dia ketika hanya kesulitan saja, dia mau datang berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong buka jalan, Tuhan tolong buka jalan. Dan memang Tuhan buka jalan. Padahal kalau saya bukan menghakimi, orang ini kalau sama Tuhan setengah-setengah loh. Orang ini sama Tuhan gak sungguh-sungguh loh. Kadang kalau ngomong sama saya, kadang ada orang lain lewat, dia bilang anjing kamu gitu. Kadang ada orang lewat, dia bilang maki-makiannya mulai keluar. Gitu kan ya. Tapi kok dia mengalami kesulitan, Tuhan buka pintu. Sedangkan kita kadang yang berdoa sungguh-sungguh, Tuhan belum jawab. Kalau orang yang berdoanya mungkin baru belajar, mintanya seperti ini. Tuhan tuh dikatakan ayat yang ke-9, ini sudah paket Bapak Ibu. Ketika ayat yang ke-8, ketika apa? Ketika engkau sungguh-sungguh berpegang pada seluruh perintah. Ketika kita mau taat. Ketika kita mau hidup dengan apa yang Tuhan perintahkan, itu umur panjang, itu kekayaan, anak cucu diberkati Tuhan, itu paket di situ. Jadi jangan ada alasan, oh saya enggak berdoa. Berdoa itu penting. Lihat yang diminta oleh Salomo. Ketika dia berdoa, dia bilang apa? Tuhan, saya minta apa? Hikmat. Doa itu adalah hal ketika kita minta suatu hal yang khusus. Bicara sama Tuhan. Bicara sama Tuhan kan gak harus selalu minta-minta. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Contohnya, tadi pagi Bapak Gembala ngomong. Kita rindu supaya ibu-ibu yang masa ini, ya, yang mungkin kadar gulanya lagi balapan ini. Lagi balapan gitu kan ya. Kadar gulanya balapan, supaya kalau bisa pakai jam tangan. Itu Bapak Ibu pernah minta Bapak Ibu? Gak pernah minta kan? Tapi Tuhan perhatikan melalui Bapak Gembala. Mungkin Bapak Gembala ngomong sama anak-anaknya. Nah kalau mungkin ngomong, ayo belikan orang tua, mungkin bukan gak mampu, bisa saja dengan berbagai macam cara. Tapi kalau belum waktunya, harusnya ketika kita mendengar seperti itu kita berdoa, Tuhan next time berkati saya, supaya saya bisa memberkati. Tuhan berkati saya, supaya saya bisa memberkati. Amin. Ketika tadi pagi Bapak Gembala bilang, oh pelayanan panti asuhan yang biasanya ikut ambil bagian, mungkin berapa hari ini sudah hilang orangnya. Bapak Ibu harus berkata dalam hati, itu juga doa, Tuhan pakai saya. Loh. Kalau Tuhan pakai saya berarti hidup kita apa? Diberkati. Itu mentalnya harus gitu Bapak Ibu 2025. Ketika kita dengar seperti itu, jangan kita bilang, loh gak jadilah. Kalau masih ngomong, Tuhan kalau masih kehendak-Mu pakai saya, pakai tangan saya. Saya ingat Bapak Gembala dulu pernah mendoakan seseorang, tangannya disodorkan. Bapak Gembala tolong doakan tangan saya supaya tangan saya bisa jadi saluran berkat. Begitu Bapak Ibu, ayo Jemaat Surya Kebenaran. 2025 punya mental yang besar. Melalui apa? Doa dulu. Doa itu kan ngomong sama Tuhan. Di Alkitab gak ada itu. Cuma Bapak Ibu ngomong, Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya. Bapak Gembala ngomong, coba carikan. Dan ternyata barangnya habis Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kemarin saya masih ada satu habis. Tapi dengan berjalannya waktu, tiba-tiba ada lagi. Dan ada lagi, tapi harganya tinggi setinggi langit. Harganya mahal sekali. Harganya hampir sama dengan baru. Saya cuma iseng Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Loh, Tuhan itu kalau sudah berkehendak, Tuhan itu kalau sudah jalan, ya pasti jadi Bapak Ibu. Pasti jadi. Harganya hampir sama kayak baru. Tadi pagi kan Bapak Gembala ngomong barunya berapa.
Saya cuma bilang gini, Tuhan jadi ya jadi, raja jadi ya wis. Tapi namanya orang sudah berjalan, Tuhan kasih hikmat. Sama seperti Salomo. Salomo gak minta kaya, kaya bisa habis. Uang 7 seperti gunung digerus bisa habis. Tapi orang punya hikmat, dia bisa ngelola. Saya cuma bilang hikmat gini aja, saya cuma ngomong. Saya lihat harganya kayak baru, saya cuma ngomong gini, Pak bisa tolong dibantu. Saya minta harga sekian. Saya soalnya rindu supaya alat ini dipakai buat ini. Dengan bahasa yang benar, gak bohong, gak ngarang-ngarang. Gak pakai lama Bapak Ibu. Dari harga yang hampir baru itu, bisa turun sama harganya seperti yang saya beli. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kok kecil buat Tuhan Yesus? Amin. Jangan bukan lihat barangnya, tapi lihat penyertaan Tuhannya. Kalau Tuhan sudah mau kehendak, pasti jadi. Jadi nanti ibu-ibu bisa kayak robot nanti, kayak berubah gitu kan ya. Lah, hasil dari apa? Hikmat. Hasil dari apa? Dari berdoa. Lihat ketika Salomo dia minta hikmat, Tuhan bilang, ini bagus. Berarti kamu tahu fungsinya. Nah Bapak Ibu harus tahu. Jadi fungsi doa kita pada hari ini itu bicara sama Tuhan. Apa yang mungkin di luar konteks, mungkin yang seringkali orang kan hanya berdoa minta berkat. Kita itu ngomong sama Tuhan. Itu kita juga melatih dengar suara Tuhan. Amin Bapak Ibu, mulai hari ini praktek ya. Dengan doa itu ada kuasa. Dengan doa itu pergumulanmu dijawab. Ayo perbaiki kembali kualitas doa kita. Bukan hanya doa, tapi doa disertai apa? Ketaatan. Ketika kita ngomong sama Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan ngomong. Seringkali ketika Tuhan sudah jawab, kita enggak melangkah. Kita enggak berjalan. Cuma dengar, padahal Tuhan sudah jawab, tapi kita yang gak mau melangkah. Ketika waktu itu Raja Salomo sudah Tuhan kasih hikmat, langsung dia melangkah. Apa? Dia bangun itu bait suci yang baru. Dia bangun bait suci yang baru. Hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, ayo bangun, ayo melangkah. Nanti lihat, Bapak Ibu melangkah, Tuhan buka jalan. Nah kita mau lihat, hari ini doa saja mungkin gak cukup. Ini awal tahun, ada baiknya juga Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu. Bukan hanya doa, mari kita mulai berdoa dan awal tahun ini, ayo kita juga berpuasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak orang hari-hari ini lupa dengan puasa. Puasa itu bentuk rindu kita supaya apa? Tuhan lebih dengar lagi doa kita. Kita merendahkan diri. Alah apa sih ini puasa? Bapak Ibu kalau mau cek darah biasanya suruh puasa duluan. Secara medis Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu puasa, makanan gak masuk, maka di dalam ini ada yang namanya sel-sel itu, yang sel-sel penyakit itu digerogoti, dimakan. Dokter luar negeri pun juga bilang begitu. Ketika engkau puasa, itu engkau enggak memasukkan makanan. Jadi yang di dalam ini sel-sel yang penyakit, sel-sel yang mungkin enggak baik, itu dimakan sama tubuh. Dimakan dan kemudian enggak dipakai lagi. Itu bagus Bapak Ibu. Saya mulai besok puasa. Kok Anda sudah kurus mau puasa lagi? Enggak. Supaya apa? Awal tahun ini kita memulai hidup ini dengan baik. Kita memulai dengan bagus. Saya 21 hari ambil puasa. Seperti puasa Daniel. Mungkin Bapak Ibu berkata gitu kan ya. Kok saya gak kuat kok. Gak makan seharian. Gak minum seharian. Ada yang namanya puasa Daniel 21 hari. Gak makan daging. Gak makan manis-manis. Kasih tahu kanan kirinya. Gak makan manis-manis Gak minum manis-manis Cuma makan sayur. Nanti dicari sendirilah di internet, puasa 21 hari, puasa Daniel. Enggak apa-apa Bapak Ibu, melangkah. Nanti rohanimu diperbaikin, jasmanimu juga dibuat sehat sama Tuhan. Aduh Andre,
Belum nanti hari Sabtu nyicipi tahu. Belum nanti nyicipi apa itu? Dadar jagung. Belum nanti ada yang ibu-ibu bawa cecek apa? Kok cecek? Apa itu yang biasanya Bu Retno bawa itu? Cecek. Oh enak, pilih puasa. Nah, Cifung bawa kerupuk, lemper. Ayo Bapak Ibu, melangkah Bapak Ibu. Itu yang Salomo lakukan di awal-awal dia memerintah. Dia mulai bangun kembali kehidupan kerohaniannya. Lanjut, kemudian apalagi yang dilakukan oleh Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kelima, 1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-6. Nah, oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Lebanon. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu, seberapa juga yang kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu apa? Ia sangat bersuka cita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan apa? Kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Salomo tadi dikatakan orang yang tidak berpengalaman, orang yang masih sangat muda. Makanya dia memulai awal pemerintahannya dengan berdoa. Memang tidak dituliskan Salomo berpuasa. Tapi tidak baik juga kalau kita berpuasa. Dikatakan Salomo orang yang gak punya pengalaman, orang yang masih sangat muda. Tetapi lihat ketika dia berdoa. Ada hal yang lucu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dikatakan... pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Tadi kan Salomo waktu itu kan ceritanya dia bawa persembahan kan. Dia bawa persembahan, ketika dia bawa persembahan ayat tiba-tiba dia bertemu Tuhan. Dan Tuhan waktu itu tanya, kamu minta apa? Ya kan? Ayat yang ke-14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran, korban keselamatan, kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Lihat, ketika Salomo berdoa, bukan minta yang lain, minta hikmat, Tuhan kasih yang lain. Lalu setelah itu dia bangun. Ternyata Salomo ketiduran Bapak Ibu. Salomo juga di gereja ketiduran ternyata Bapak Ibu. Bukan berarti hari-hari ini kita di gereja kayak tadi pagi kita melihat. Saya akan bilang, sudah ya yang duduk sini tetap ya gak usah pindah-pindah. Langsung bilang, ojo lek nong ngarep lek keturun ketahuan. Salomo juga ketiduran Bapak Ibu di bait Tuhan pada waktu itu. Tapi lihat, dia berusaha, terus dia berusaha. Jadi namanya orang ketiduran itu wajar, tapi jangan dibiasakan Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya, kembali tadi lanjut di dalam ayat yang ke-6, ketika pasal yang kelima, ketika waktu itu dia mau mulai membangun bait suci. Dia tahu, ini mau bangun bait suci. Dia enggak mau bikin bait suci asal-asalan. Dia mau bahannya yang terbaik. Makanya pada pasal yang kelima dia tahu di Israel ini mungkin kayu-kayunya kurang baik. Kayu-kayunya ini enggak bagus. Orang Israel enggak ahli tukang kayu. Dia enggak ahli potong kayu. Dia enggak mau sembarangan Bapak. Bukan bisa aja supaya biayanya murah. Wis pokoknya asal-asalan, pokoknya jadi. Banyak orang hari ini kepinginnya wis pokoknya jadi. Wis pokoknya begini, wis pokoknya melayani asal-asalan. Datang asal-asalan. Semua pokoknya asal-asalan. Ini yang harus dirubah di tahun yang baru. Salomo dia enggak mau, meskipun dia masih muda, kurang berpengalaman, tapi ketika dia berdoa, doa itu mengubah kehidupannya. Makanya dikatakan oleh Raja Hiram, bersyukur ternyata Salomo ini adalah raja yang bijaksana.
Bapak Ibu ketika banyak berdoa, nanti doa itu yang akan mengubah hidupmu. Doa itu yang akan mengubah jalan pikiranmu. Ketika engkau mau taat. Salomo taat. Dia berdoa, dia perbaiki kerohaniannya. Lihat secara dunia hidupnya diubahkan. Sampai orang mengakui, oh ternyata Salomo ini hebat. Dan kita berdoa 2025, ternyata jemaat Surya Kebenaran ini hebat. Amin Bapak Ibu. Harus amini. Dia nggak mau asal-asalan, pokoknya kayu yang mana dipakai. Enggak. Dia berusaha, dia ngomong seperti tadi saya ceritakan, ketika kita mau membeli jam itu, harganya hampir baru. Tapi kita berusaha untuk ngomong dengan hikmat, dengan tuntunan Tuhan. Bukan berarti ketika kita melihat, harganya kok mahal sekali ya, hampir baru. Terus kemudian kita mundur, seringkali kan kita begitu. Begitu kita melihat gunung di depan, mundur. Begitu kita lihat di depan gak mampu, mundur. Betul apa betul? Sudahlah, gak usah aneh-aneh. Bapak Ibu, kalau itu Tuhan sudah perintahkan, kalau itu Tuhan sudah sertai, begitu maju, lihat gunung, minta hikmat Tuhan, nanti Tuhan kasih tuntunan. Ketika Salomo yang masih muda ini ngomong sama Raja Hiram, dia ngomong dengan cara yang baik, dia ngomong dengan hikmat Tuhan, hati orang pun juga tersentuh. Ketika Bapak Ibu mungkin melihat gunung di depan, tetapi ketika engkau berjalan bersama Tuhan, Amsal 21 ayat yang ke-1, hati raja ada di tangan Tuhan, engkau berhadapan dengan mereka, hati raja pun juga tersentuh. Bukan belas kasihan loh Bapak Ibu, hati raja pun dikendalikan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hati raja pun dikendalikan sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu bukan hanya berdoa saja yang Raja Salomo lakukan. Ketika dia sudah berdoa, dia minta hikmat. Yang kedua, dia mau memberikan yang terbaik. Makanya ketika dia berusaha, ayat yang ke-8, lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras, kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang apa? Yang kau kehendaki. Lihat Bapak Ibu. Kuasa doa itu ada. Ketika dia melangkah, mungkin dia melihat ini tidak mungkin, ini tidak bisa. Memang kadang seringkali harus bayar, ini enggak gratis Bapak Ibu Salomo gini. Dia bayar upah tukang, dia bayar pohonnya, enggak gratis. Untuk melakukan yang terbaik, untuk mempersembahkan yang terbaik, itu enggak gratis. Ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Seringkali kita maunya gratisan, betul? Kalau memang Tuhan izinkan gratisan, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan harus bayar harga, harus ada sesuatu yang diperbaikin, lakukan. Kalau hati manusia saja melihat itu, dia bisa tersentuh karena Tuhan. Apalagi kalau kita berharap sama Tuhan. Bayangkan kalau hati raja, hati Tuhan yang tersentuh buat kita. Apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita bayangkan, itu jadi Bapak Ibu. Daripada kita gak ada usaha sama sekali Bapak Ibu. Seringkali kan kita kan cuma doa, tapi usahanya gak ada. Tuhan sudah perintahkan gak ada. Lihat dari hikmat ini, Amsal 9 ayat yang pertama. Dari hikmat ini, kerajaan Salomo bisa berdiri. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. 7 tiang itu ada 7. Saya ingat dulu waktu itu saya pernah belajar tiang pekerjaan, tiang pelayanan, tiang pendidikan, tiang semua ada semua 7. Lihat Bapak Ibu, ketika kita berdoa dan Tuhan sertai, seluruh aspek kehidupan kita, itu Tuhan yang sendiri atur. Jangan ragu. Ayo sore hari ini kita pikirkan, kita renungkan, apa yang harus kita perbaiki. Apa yang harus kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Hal-hal yang paling kecil. Ketika tadi pagi Bapak Gembala menyampaikan tentang, ayo kasih kolektor dong. Masa kasih kolektor
begini, ya kan? Itu hal kecil yang harus dirubah, termasuk saya. Jadi itu bukan buat Bapak Ibu saja. Seringkali ketika saya duduk di belakang, saya mungkin mengentengkan. Jadi seringkali saya nggak pernah bawa uang persembahan. Nah ini di sini cerita ini Bapak Ibu, ya kan terbuka kan? Nah itu hal seperti itu diperbaiki. Sampai Bapak Gembala bilang, 1.000 pun nggak apa-apa. Bapak Ibu coba pergi tukang parkir kasih 1.000 Bapak Ibu. Apalagi dari pulau sebelah gitu kan ya. 1.000 dek. Tak perlu 1.000 dek. 5.000. Sampai tadi pagi Bapak Gembala bilang 1.000 pun saya belum coba. Kalau QRIS itu 1.000 bisa nggak ya? Nanti coba Bapak Ibu ya. Kalau mau kasih kolektor. Sampai makanya tadi pagi saya ingatkan. Oh kalau nggak bawa uang tunai QRIS pun bisa. Bukan berarti gereja ini mata duitan Bapak Ibu. Enggak. Toh juga setiap dana yang diberikan di sini dipakai juga untuk pelayanan panti asuhan. Dipakai juga buat pelayanan yang lain. Kalau mungkin itu yang harus kita perbaiki. Perbaikilah. Jadi mulai hari ini ketika kamu datang gereja, ambillah uang dulu di ATM. Ya kan? Loh, kan pecahannya di ATM kan cuma 50 sama 100. Ya kalau Tuhan gerakkan 50 kasih 50. Kalau Tuhan gerakkan 100 kasih 100. Kalau memang Tuhan gak gerakkan ke situ, belanjalah Pocari Sweat. Belanjalah apa di situ? Kan dapat susu. Kalau engkau memang gak mau belanja, datang sama mbaknya di Indomaret atau bapaknya. Mas tukar duit mas. Betul apa betul? Jadi datang ke gereja, ini juga ngomong buat saya loh Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Karena saya pun juga coba tanya yang pegang-pegang kolektor Pak Iksan lah. Kalau ke belakang, kadang Andre itu juga sengaja waktu datang ngutik-ngutik. Oh, dosa. Sama ya kita Bapak Ibu ya. Ayo kita perbaiki yang kecil itu. Sebelum ibadah malam, istirahat. Kalau sudah istirahat tetap ngantuk, ya mau ya apa lagi Bapak Ibu. Saya ini juga dulu ngantukan Bapak Ibu. Kadang jam 9, jam 10 itu udah ngantuk Bapak Ibu. Tapi saya berusaha berubah. Apa saya? Olahraga. Coba Bapak Ibu lihat. Ya mungkin sekarang celana ini dulu pas. Tapi sekarang barusan masuk di permak, dikecilkan. Karena perut agak turun banyak gitu kan ya. Karena apa? Olahraga. Mengurangi makanan-makanan yang gak perlu. Gitu kan ya. Yang bergula tinggi, gula mana. Ya memang semuanya begitu Bapak Ibu. Kan biangnya penyakit itu kan itu, mamaknya penyakit. Jadi saya gak nyindir, ini untuk kebaikan kita bersama. Diperbaikin. Memang ketika kita ngomong mau diperbaikin tuh gak gampang, kadang emosi. Mohon maaf, saya pernah dengar ketika Bapak Gembala datang ke dokter, gitu kan ya. Dokternya nasihatin Bapak Gembala. Bapak Gembala ya kan namanya Bapak Gembala kan begitu. Waktu dengar sempet katanya agak naik pitam gitu kan ya. Sudahlah Pak Dokter, saya tahu yang saya makan begini. Tapi kalau misalnya waktu itu diturutin nasihatnya, yang untung siapa? Ya pasti Bapak Gembala. Jangan makan yang manis-manis, jangan makan yang berlebihan, ya. Yang itu cuma boleh ikan, nah misalnya begitu. Yang manis-manis dibuang, yang untung siapa? Kita. Kalau kita untung, anak cucu kita untung. Jadi kalau kita sakit, nggak bilang, nah mama sakit. Misalnya mamanya mungkin anaknya belum ada berkat, kamu tidak menghormati orang tua, kan gitu. Tapi kalau badan kita sehat gitu kan ya, ini hal-hal yang kecil ayo kita perbaiki. Apalagi didukung nanti dengan jam tangan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bukan hanya 3 ibu saja, bukan 3 diva saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain gitu, yang mungkin mau coba gitu kan ya. Itu kan buat stroke, buat hipertensi, buat diabetes, mau coba silakan. Jantung, silakan. Tapi selama kita pakai barang itu, ya kan, kita sendiri nggak ada usahanya, ya, nggak maksimal Bapak Ibu.
Ayo, apa yang bisa diperbaiki? Hari ini kita renungkan. Kita harus punya harapan, harus punya pandangan ke depan. Apa yang harus kita rubah? Kalau dikatakan ketika dengar firman Tuhan, nondo aja. Enggak tahu saya di bawah itu ada apa. Padahal di bawah itu udah cuma hitam Bapak Ibu. Coba lihat bawah, kan hitam itu Bapak Ibu. Cuma ada garis putih gitu aja. Apa salah lihat depan? Tangkap firman Tuhannya. Tangkap apa yang Tuhan mau. Yang kayak gitu-gitu. Terus kita bertanya, masa sih Tuhan memperhatikan yang begitu? Kembali tadi ayat yang pertama, Tuhan mengawasi awal tahun sampai akhir tahun. Itu Tuhan melihatnya sebagai sebuah usaha. Daripada kita nggak melakukan apapun. Ketika kita melayani seperti tadi pagi, saya juga kaget kok. Ih, Pak Iksan ini tambah ganteng aja loh. Pak Iksan bilang, aku mana. Soalnya kan sudah lama enggak pakai jas Bapak Ibu. Iya kan? Mungkin baru-baru ini pakai jas. Tapi di gereja kan udah lama enggak pakai jas. Hari ini pakai kacamata hitam lagi. Luar biasa. Dan kok aku tok sih. Itu banyak sih. Tambah Choi Yun Fat, Andi Lau kalah semua Bapak Ibu. Gimana mama mantu enggak tambah sayang kalau begini Bapak Ibu? Iya kan? Ada hal-hal yang harus dirubah. Ayo kita rubah. Datang ke gereja lebih awal. Itu Tuhan melihatnya sebagai sebuah usaha. Oke lah kalau jam 6 pagi mungkin agak terlambat sedikit-sedikit. Tapi kalau jam 4 sore, masa barusan bangun? Kan gak mungkin Bapak Ibu. Ayo kita perbaiki yang kecil-kecil itu. Kita mau berikan yang terbaik seperti Raja Salomo. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan. Sore hari ini, harapan harus kita punya untuk memberikan yang terbaik. Yang terakhir, yang pertama tadi Salomo memulainya dengan doa. Salomo melanjutkan dengan berusaha memperbaiki hal-hal kecil, memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Yang ketiga, Ulangan 11 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Dikatakan di situ apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ayat yang ke-13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan apa? Memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, minyak. Dan Dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan kenyang. Hati-hati supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga engkau menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Yang Raja Salomo lakukan pada waktu itu apa? Ketika dia mulai bangun, dia mempertahankan apa yang dia lakukan itu. Dia enggak berubah sebulan 2 bulan. Dia enggak memberikan yang terbaik sebulan 2 bulan. Dia memberikan itu sepanjang perjalanan kehidupannya. Dia berubah sepanjang perjalanan kehidupannya. Jangan pernah berhenti untuk berubah. Berubah yang lebih baik. Jangan pernah berhenti untuk terus berharap sama Tuhan. Konsisten. Sampai kapan? Sampai Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan itu kalau dia sudah menggenapi janji yang ini, dia persiapkan janji yang lain. Sudah ada janji yang lain digenapi, dia punya rencana lain yang lebih bagus. Sama kan ketika kita melayani tahun pertama di aksi pelayanan kasih, selesai tahun pertama, Tuhan lanjutkan tahun kedua, Tuhan lanjutkan tahun ketiga. Sama juga dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana-rencana ketika dia sudah genapi yang ini, dia punya rencana yang lain. Dia punya rencana yang lain. Nah, tapi sayangnya Salomo, ketika dia sudah sampai pada suatu tahap, karena dia hatinya terbujuk oleh wanita-wanita, dia terbujuk dengan nikmatnya dunia, dia berubah. Sehingga janji Tuhan gak jadi, pecah kerajaannya. Tapi Tuhan ngomong, kalau engkau tetap setia, kalau engkau tetap sungguh-sungguh
mendengarkan, mengikuti perintahnya, maka apa? Hujan awal sampai hujan akhir. Rencana dari awal, rencana sampai akhir. Awal tahun sampai akhir tahun dulu. Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti lepas dari masalah. Bukan berarti lepas dari pergumulan. Tapi ada tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan. Makanya kan Tuhan bilang, kau minta apa? Minta. Di dalam doa itu kan, kalau engkau minta apa? Minta. Kalau hanya sekedar minta umur panjang, anak cucu, itu sudah ada. Tapi ada hal-hal yang lain ketika engkau berbicara dengan Tuhan. Mazmur 105 dikatakan, mintalah. Aku yang punya semuanya, mintalah. Hari ini apa yang kau minta di tahun 2025? Apa yang Bapak Ibu rindukan di tahun 2025? Ayo sampaikan sama Tuhan. Minta juga Tuhan pakai aku untuk bisa dikatakan tadi pagi firman Tuhan menggembalakan jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, kembali orang-orang yang lama, orang-orang yang mungkin jauh di dalam keluarga, minta sama Tuhan. Itu doa. Nanti lihat Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang jamah dengan caranya. Tapi kalau kita sudah membatasi Allah nggak mungkin, Allah nggak bisa, doa saja dulu Bapak Ibu. Hati raja itu di tangan Tuhan. Karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jangan biarkan awal tahun ini berlalu begitu saja. Jangan seperti biasa-biasanya awal tahun lalu. Kayak gak ada sesuatu yang istimewa gitu loh Bapak Ibu. Padahal Tuhan sudah janji. Awal tahun sampai akhir tahun Tuhan sertai. Awal tahun sampai akhir tahun Tuhan jagai. Kalau kita percaya itu, mari awal tahun ini kita mulai dengan benar. Mari awal tahun ini kita mulai dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Nanti lihat akhir tahun baru kita renungkan, oh iya ya, awal tahun lalu aku berdoa ini. Yang ini Tuhan sudah jawab, yang ini Tuhan sudah buka pintu, yang ini Tuhan sudah kasih kode-kode. Akhir tahun lihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar firman Tuhan pada sore hari ini mengubah kehidupan kita. Ayo banyak berdoa. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ayo kita konsisten di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.